itu dia punya triknya tuh. Bikin aja, itu mah berarti kursus lah ya. Iya, kalau hari ini. Ini yang punya sini Pak. Ini nih. Iya yang punya. Lihat. Ini punya ini nggak pernah nyangkut rumah saya. Bisa kalah tuh. Ini. Ini apa namanya? Oh, silah ya. Ini ruang administrasi perkantoran, Pak. Komputer. Yang sini pemrograman. Komputernya saya simpan di satu titik, Pak. Oh, diamankan. Iya, kalau jadi standby di sini. Iya. Berapa unit kita punya? Satu meja satu. Iya, satu meja satu. Gak usah tembak lagi, putar dong ya. Iya, yang administrasi perkantoran. Tapi asal kecil ya mejanya itu. Pendek. Pendek, ini standar ya? Iya, standar. Oh, supaya bawah ya. Jadi nanti monitor yang lurus. Iya, sejajar sama belakang. Ya kalau di meja di rumah ini pendek banget. Wow. Ya. Di sini ini keyboardnya. Ini Pak Bupati, usulan saya tahun 96 kalau nggak salah. Ya. Ini tuh tempat ini tuh. Jadi usulan saya waktu itu termasuk pintu tol. Yang tadi. Saya mendukung pintu tol apabila ada pintu tol digabus. Kedua, saya minta BRK. Udah. Ketiga, Islamic Center. Nah, itu. Tiga. Waduh, kabel semua. Belum Islamic Center belum. Ini tugasnya. Saya lihat Jadi sekarang. 2 tahun udah ada nongkrong apa kayak masjid kayak. Allah. Jadi itu udah saya kasih gambar masjid Pak Kamil kemarin. Itu urusan lahannya nggak masalahnya? Masih PKD. TKD-nya itu. PKD Pak itu. TKD kan bisa di ini ya? Bisa Pak. Kalau saya kan gini, Apa ruslah apa istilahnya? Jadi tadi yang penting ada penggantinya Pak. Ulang. Di satu desa. kalau saya sih nggak harus Islamic Center, asal ada masjid satu di depan itu gede. Iya, mesti dulu. Iya, yang lain lagi bisa menyusul. Gambar Desa kasih mau. statusnya ditingkatkan jadi kelurahan. Oh, iya, jadi nggak usah ada itu ya. Ya udah kurang aja. Kelurahan, Iya, iya. biar kopra. Enggak, iya. Tahunya ada Iya emang nggak bisa nama ikan. Kenapa ada mundur di nama? ini workshop Pak. Workshop. Iya. Udah nggak, mari gua ke soal kita kemarin. Belajar. Gila nggak usah ya. Iya. Udah dua aja ngomong. Sama ini juga, pasti ruang belajar juga. Ada 4 kelas. Ya. Iya, tanggal 15-an. Tanggal 15 bulan Juni. Iya. Lagi tender dulu itunya Mas. Makan dulu masih tanda. Iya. Ya, pesertanya terbuka aja. Ya, kalau yang berudah jadi satu ya. Sudah Pak, waktu daftar 216. Oh ini kasihnya udah Pak. Udah tinggal nunggu makan minumnya aja. Iya. Doorstop ya. Pak izin dari tahu dulu. Oke. Gimana? Tadi dari hasil kunjungan Bapak, kira-kira infrastruktur pendukung untuk gerbang tol itu seperti apa Pak? Ya, jadi exit tolnya sudah bagus, tapi nanti ke jalan existing itu kan sangat sempit ya, hanya 5 meter. Kita akan lebarkan menjadi 2 meter. Alhamdulillah untuk 300 meter pertama, jadi 200 ke kanan sampai jembatan, 150 ke kiri, itu ditangani oleh Waskita apa? Wika tadi? Waskita ya? Waskita Karya, sehingga nanti tinggal nyambungnya. Tapi memang untuk tahun ini anggarannya baru untuk 1 kilo, jadi kita tambah 500 ke kanan, 500 ke kiri. Jadi belum tembus sampai ke jalan apa nanti tembusnya itu? CBL. CBL. Nanti bertahap, yang penting di ujung tolnya itu kita lebarkan. Memang ada tantangannya kalau kita ke kiri itu sebelah kanan sungai ya, atau irigasi, dan itu butuh konstruksi apa disebutnya? Istilahnya Turap PPT Pak. PPT ya, tembok penahan tanahnya itu
harus cukup tebal dan tinggi karena sungainya cukup dalam. Kalau tidak pakai itu khawatir jalannya ambles gitu ya, tambahan 1 meternya itu. Sebelah kiri ada warung, tapi tadi Pak Camat, Pak Sekman sudah menyanggupi itu bisa segera disosialisasi untuk ditertibkan, dikosongkan sehingga bisa dilaksanakan. Saya tanya waskita dalam bulan-bulan ini langsung kami tangani, disambung oleh Dinas Bina Marga Kabupaten dari APBD-nya gitu. Itu Rencana akan diresmikan udah tahu kapan Pak? 2 minggu lagi kalau peresmian penggunaannya. Nah, tapi pengerjaan ininya masih terus berlangsung untuk akses jalan keluar. Ya. Sudah? Ya. Yang jauh ini Pak? BLK. Nah, ini BLK ini kan setelah sekian tahun tidak tuntas pembangunannya. Waktu saya periode pertama nih pejabat bupati, alhamdulillah sudah mulai beroperasi. Sudah mungkin berapa 4 angkatan ya total. Iya. 4 angkatan 2 tahun yang lalu 2 angkatan, terus tahun ini 1 angkatan. Masih ada 2 angkatan lagi. Angkatan kedua akan kita buka tanggal 15 Juni. Pesertanya sudah siap, tinggal pengadaan makan minumnya saja. Untuk pelatihan 3 jenis, yaitu administrasi perkantoran, lalu alat pendingin ruangan dan otomotif sepeda motor. Nah, berdasarkan evaluasi 2 angkatan sebelumnya 60 orang, alhamdulillah 60-nya sekarang bekerja istirahat, baik di industri maupun ada yang wirausaha ya. Wirausaha umumnya gitu. Sehingga ini artinya apa? Pelatihan ini cukup efektif untuk menyiapkan tenaga kerja kita. Ke depan adalah saya ingin ini agendanya penuh, baik dari pelatihan yang disediakan oleh APBD ya melalui Disnaker maupun kerjasama kita dengan perusahaan ya, apakah itu di bidang jasa, di bidang IT, di bidang otomotif. Silahkan gunakan fasilitas di sininya, mungkin ya biaya listrik, biaya itulah ya, kebersihan, tapi nggak akan semahal kalau misalnya sewa di tempat-tempat lain yang komersial. Ini nanti bisa digunakan sehingga bisa menurunkan biaya pelatihan dan semakin banyak anak-anak Bekasi yang bisa berlatih di sini. Selain jumlahnya yang diperbanyak juga, kalau memang APBD nanti kita cukup mampu, akan diperpanjang durasi pelatihannya supaya tidak hanya aspek skill tapi juga mentalnya juga. Itu yang biasanya masih kurang dari anak-anak kita, kurang daya tahan, daya juangnya untuk bisa bekerja khususnya di sektor industri. Targetnya setahun berapa angkatan Pak? Baru 3 nih tahun ini, 3 angkatan. Tapi kalau bisa lihat nanti di perubahan ada tambahan, kenapa enggak? Siapa? Kita siapkan tambahan. Pemerintah daerah ada kerjasama dengan perusahaan Pak? Itu yang sedang kita jejaki. Saya dalam Satgas penanggulangan pengangguran itu antara lain adalah penawaran kerjasama fasilitas yang kita miliki, tapi nanti penyelenggaraannya baik anggaran, pelatihannya, alat-alatnya itu bisa kontribusi dari perusahaan. Pak, kan kemarin ada komputer yang hilang tuh Pak, 12 unit Pak di sini. Kendalanya katanya CCTV-nya yang di luar tuh minim. Bagaimana Pak? Ini Pak Kepala Balainya itu menjelaskan. Siap. Kita sudah mengusulkan di anggaran perubahan sekitar 200 jutaan untuk memberikan fasilitas CCTV di seluruh gedung, karena saat ini CCTV-nya hanya ada di dalam ruangan semua. Mengganggu jadwal pelatihan nggak Pak? Kan 15 hari lagi akan ada pelatihan itu. Tidak. Karena anggaran perubahan belum dimulai. Dengan hilangnya itu. Oh, komputer iya, kita masih cukup. Jadi karena ada 2 jurusan, di mana jurusan ini sama-sama memerlukan komputer, ada administrasi perkantoran, ada pemrograman, jadi kita bisa gunakan. Gantian ya? Iya. Gantian. Kalau CCTV nambah berapa Pak di luar Pak? Saat ini kita baru menghitung sekitar kebutuhan sekitar 50-an. Kalau terkait kerugiannya 12 komputer hilang itu berapa Pak? Nilai kerugiannya sekitar 90-an. Dan alhamdulillah tersangkanya saya mohon izin Pak, kemarin sudah ditangkap oleh Polda Metro Jaya, dan satu lagi masih dalam proses pengejaran karena memang sindikat luar biasa nih Pak. Sindikat ini ya? Sindikat, jadi tidak melibatkan orang dalam yang ada di BLK, jadi pendalaman sudah hampir 2 minggu dan alhamdulillah sudah tertangkap pelakunya. Berapa? Nah, ini mohon nanti pengamanan ya dibantu. Siap begitu. Ternyata ada hilang, saya baru Mas Eka mana Mas Eka? Lagi cari.
gabus boncel ini. Jadi ada yang gabus boncel. Berarti kan gabus gede, kecil boncel namanya. Sebenarnya boncel ya. Tapi gabus-gabus juga kan? Gabus juga sama.